sedang berjalan di perahu, kenapa perahu jadi mundur? Sudah seharian aku memancing belum dapat ikan juga. Bosan. Kalau begitu aku akan pindah ke tempat lain saja. Siapa tahu bisa mujur. Ada apa ini? Kenapa perahunya jalan sendiri? Aneh. Sebenarnya tidak usah heran. Ini kejadian biasa. Karena setelah kamu mau naik ke darat, depan perahu sudah mendekati pantai. Jika kita berjalan dari belakang ke depan, maka perahu akan terdorong ke belakang. Begitu juga sebaliknya. Hal ini sama jika kita mau menaiki perahu sepeda. Jika kita mengayuh ke bawah, maka perahu akan berputar ke belakang. Jika kita berjalan ke depan, perahunya pun akan mundur ke belakang. Tapi kalau ada yang menarik perahu ke darat, perahu tidak akan mundur lagi. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah mengerti, Katie? Tidak ada yang aneh, kan? Aku tahu. Ada ikan. Kenapa aku tidak bisa ke situ ya? Ikannya sudah pergi. Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan kakak-kakak di sini dalam ibadah online kita minggu ini. Kakak percaya semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, ada tetap dalam sukacita yang dari Tuhan. Amin. Tetap ada dalam kesehatan. Amin semua. Semuanya tetap sehat di rumah. Haleluya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai kita siapkan hati. Pesan kakak semua tetap dalam ibadah sekalipun online di rumah tetap jaga hati. Fokus sama Tuhan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan atau sambil main game, juga jangan sambil ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Oke? Kita tetap fokus sama Tuhan, siapkan hati sungguh-sungguh. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari adik-adik semua yang ada di rumah, kalian tutup matanya, kita mau mulai dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik. Berkati kami sepanjang minggu ini, semuanya kami boleh tetap dalam keadaan sehat, penuh dengan limpah anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah online kami pada hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu ada memenuhi kami. Roh Kudus Engkau yang terus memenuhi kami dimanapun kami berada, dalam rumah, apapun yang kami alami, kami tetap mengalami kasih Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, adik-adik bisa bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan sama-sama. Haleluya. Kasih Yesus luar biasa buat kita. Amin. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Haleluya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyi lagi sama-sama. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
kasih Yesus, seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus. Ayo tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Yes. Kasih-Mu indah Tuhan, kasih-Mu luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. sekali lagi katakan, Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Yes. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Menar di sini dalam BMV untuk minggu ini, oke? Minggu BMV kali ini kakak mau bikin berbeda, jadi kita bukan hanya sekedar menghafal, tapi kakak mau adik-adik yang ada di rumah, kalian coba susun kata-kata sampai mencapai sesuai dengan isi ayat BMV kita minggu ini, oke? Minggu ini diambil dari Yakobus ayat 10. Oke. Yakobus ayat 10. Nah, Yakobus ini pasalnya itu nggak banyak. Jadi adik-adik bisa lebih mudah untuk mencari dari tiap pasal-pasal itu ayat 10 ya. Nah, dari ayat 10 itu terus kalian lihat susun. Nanti ada nanti ada gambar semacam beberapa huruf-huruf yang kalian bisa menyusun itu, menemukan kata. Nah, dari kata-kata yang kalian temukan itu nanti kalian susun jadi satu kalimat BMV kita minggu ini ya. Jadi kalian nyarinya itu bisa kata-kata itu tersusun, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa miring ke sini itu. Jadi kalian cari ya. Oke, Yakobus ayat 10. Oke, sekarang coba lihat gambarnya. Nah, dari kata-kata yang kalian temukan itu nanti kalian susun jadi satu kalimat BMV kita minggu ini ya. Jadi kalian nyarinya itu bisa kata-kata itu tersusun, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa miring ke sini itu. Jadi kalian cari ya. Oke, Yakobus ayat 10. 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 Nah, kalian udah bisa membayangkan ya bagaimana BMV kita minggu ini. Oke, jadi adik-adik di rumah yang udah mendapatkan jawabannya,
kalian tetap hafalkan itu di rumah. Terus jawabannya itu bisa kirim ke Kamenar lewat WA, atau kalian masukkan yang punya Instagram, kalian masukkan Instagram terus tag GBI Wow Kids ya, Instagramnya kita, Instagramnya GBI Wow Kids. Oke, jadi jangan lupa jawabannya itu bisa dikasih lewat WhatsApp ke Kamenar atau tag Instagram GBI Wow Kids. Oke adik-adik ya, nih alamatnya di sini nih, Instagramnya. Oke ya, dan jangan lupa terus baca firman Tuhan jemu-jemu, lakukan firman Tuhan, dan siap jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye. Puji Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, menghampiri hadiratnya yang suci dan kudus. Karena itu biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus terima kasih, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami
bersyukur kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang berajaib padamu. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Setiamu Allah dan Raja kami. Terima kasih. Kau sungguh baik ya Kau teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Hari ini kami bersyukur kepada Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh. Kau sungguh baik ya Amin. Tuhan. Kau sungguh dahsyat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau jadikan hari ini untuk kami terus melihat segala kebaikan. Engkau baik. Terima kasih. Katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dari awal. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami kembalikan segala pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk tenang sehingga setiap firman yang kami dengar tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat pergunakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah perkataan Kristus tinggal di dalam kehidupannya, sehingga setiap perkataan itu dapat menguatkan kami, dapat menegur kami, menasihati kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat pagi.
Jumpa kembali kita di Wow Kids. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik selalu ikut dalam ibadah kita, yaitu ibadah Wow Kids ya. Adik-adik harus dengarkan firman Tuhan, harus ikut memuji dan menyembah dengan tidak boleh sambil makan atau sambil minum atau sambil tiduran ya. Adik-adik, sekarang kakak tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Wah, banyak ya. Kalau teman itu banyak ya. Tapi kalau sahabat, arti sahabat adalah orang yang dekat sekali. Orang yang selalu sama-sama ya. Orang yang selalu dari memperhatikan, itu sahabat. Banyak teman, tapi belum tentu kita menjadi seorang sahabat. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang seorang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Adik-adik, dahulu kala Israel diperintah oleh raja pertama, yaitu Raja Saul. Nah, Daud, adik-adik, itu seorang yang pintar berperang ya. Sehingga pada waktu itu ya, orang Filistin menyerang Israel. Lalu Daud melawannya dan Filistin itu kalah. Ya adik-adik ya. Nah, Daud berhasil mengalahkan Filistin. Terdengarlah oleh Raja Saul. Raja Saul senang sekali. Siapa sih ini Daud? Lalu panglimanya diperintahkan Raja Saul untuk apa? Memanggil Daud. Pada saat adik-adik Raja Saul ya memanggil Daud, lalu Daud dengan hati ya yang polos, adik-adik ya, dengan kerendahan hati dia menghadap Raja Saul. Oh, ini tuh yang namanya Daud, katanya si Saul, Raja Saul ya adik-adik ya. Nah, tiba-tiba muncullah anaknya. Anaknya itu namanya Jonatan ya. Kemudian Jonatan senang dengan Daud karena Daud orangnya rendah hati, pintar, berani ya. Maka dia suka adik-adik. Lalu dia dekat dengan Daud. Jadilah Jonatan itu menjadi sahabat Daud. Nah, adik-adik, karena didengar ya, karena Raja Saul sudah tahu Daud pintar berperang, tiba-tiba orang Filistin itu menyerang lagi adik-adik. Lalu Saul bilang, perintahkan Daud untuk menyerang, untuk melawan Raja Filistin adik-adik. Lalu yang kedua kali ya, Daud menang juga. Wah, di rakyat-rakyatnya senang banget ya adik-adik ya. Kemudian Raja Saul menjadi iri hati. Heran ya adik-adik, bukan senang, tapi iri hati dia. Karena kok Daud menang-menang terus ya. Lalu adik-adik, pada suatu hari Daud itu pintar bermain musik. Pada saat dia bermain musik adik-adik, tiba-tiba tombaknya dilemparkan kepada Daud. Nah, Daud kaget, tapi Daud adik-adik? Tidak kena ya, tidak berdarah-darah. Nah, kemudian Daud marah nggak? Enggak, hanya kaget. Loh, kok aku ditombak? Ya, tapi Daud itu menghormati Raja Saul karena dia raja dan dia ayah dari teman-temannya. Kemudian adik-adik, pada saat itu Daud diam dan lalu Daud berlari ya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berlari untuk apa adik-adik? Dia mencari Tuhan ya. Dia bertanya kepada Tuhan. Lalu adik-adik, karena Jonatan tahu ayahnya ya ingin menombak sahabatnya, Jonatan adik-adik bilang dengan ayahnya, ayah, kenapa ayah menombak Daud? Dia orang yang pintar, orang yang rendah hati, orang yang sabar. Kenapa
kenapa ayah mau menombak Daud? Lalu ayahnya termangu, adik-adik, ya. Dan ayahnya hanya diam saja. Kemudian apa, adik-adik? Jonathan lari mencari Daud, ya. Dia lari mencari Daud. Aduh, Daud di mana? Dia cari-cari, adik-adik aja. Tiba-tiba dia melihat Daud di padang gurun. Ya, adik-adik ya. Nah, kemudian si Jonathan itu bilang, Daud, Daud, Daud. Nah, lalu Daud apa? Apakah Daud marah dengan Jonathan? Tidak. Daud tersenyum, hai Jonathan, maafkan ayahku ya, ayahku iri kepadamu. Oh, nggak apa-apa. Daud, kamu itu orang yang baik, kamu orang yang rendah hati, kamu orang yang berani, orang yang pintar. Ayahku tahu loh bahwa kamu akan menjadi Raja Israel kedua. Masa? Iya, makanya ayahku marah dengan kamu karena kamu masih muda. Oh, bukan aku yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Iya, memang Tuhan yang memilih. Maafkan ayahku ya. Nah, adik-adik, kemudian dia berpelukan, adik-adik. Satu hal, ya, Yonatan mengasihi Daud, Daud mengasihi Yonatan. Apa yang ada pada Daud, dia selalu ya mengasihi, membela ya kalau Daud itu benar. Nah, adik-adik, dari cerita ini, adik-adik mempunyai sahabat ya. Tadi banyak yang mempunyai sahabat. Ingat, dari Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih kepada temannya dan menjadi saudara dalam kesusahan. Jadilah sahabat yang baik. Kalau Tuhan menjadi sahabat yang baik bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi kakak-kakak ya, adik-adik juga harus menjadi sahabat bagi teman-teman adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik ya, nah, selalu menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Amin adik-adik, amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Biarlah adik-adik yang mendengarkan menjadi seorang sahabat-sahabat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sungguh-sungguh mengasihi teman-teman mereka. Dan biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, jadikan adik-adik menjadi sahabat seperti Tuhan menjadi sahabat kami. Biarlah adik-adik juga menjadi sahabat ya, sahabat dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Diberkatilah adik-adik semua. Haleluya, Tuhan memberkati.